Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas pembagian hadis dari segi kuantitas. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kita kepikiran dari mana kita bisa ngetahuin kalau hadis itu dari Nabi? Nah, dan gimana sih ngebikin kita percaya atau meyakini hadis itu 100%? Tapi ada juga dari sebagian ulama eh, nganggap hadis itu hanya untuk pegangan aja, dan itu tadi sebagian ulama. Nah, tapi jawaban ini dari mana bisa kita bedah atau kita tuntasin? Ada di satu hal ini, teman-teman. Apa itu? Yaitu adalah kuantitas periwayatnya. Nah, di video kali ini kita ngebakal bahas tuntas, kita bedah apa sih kok bisa di pembagian hadis ini ditinjau dari segi kuantitasnya. Tapi santai aja teman-teman, kita akan ngebahas ini dengan apa? Dengan cara yang sederhana, bahasa yang kita sederhanain. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, kita samain dulu nih. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama hadis itu teliti banget, teman-teman. Mereka juga nggak cuman hanya mengetahui isinya doang, tapi mereka ngecek periwayatnya dari siapa, diriwayatin dari beberapa orang sih. Nah, mereka mengecek itu semua, teman-teman. Nah, dari jumlah orang atau dari jumlah ulama membagi hadis tersebut dari segi kuantitasnya ini menjadi dua kelompok, teman-teman. Secara umum mereka ngebagi dua kelompok ini. Yang pertama ada apa? Ada hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis ahad. Nah, ingat dua ini aja dulu, teman-teman, mutawatir dan ahad. Nah, teman-teman, yang pertama tadi ada apa? Ada hadis mutawatir. Apa sih hadis mutawatir itu? Hadis mutawatir itu secara bahasa itu artinya yang berturut-turut atau saling menyampaikan. Nah, secara istilahnya apa? Hadis yang diriwayatkan dari sekelompok besar orang, yaitu di setiap tingkatan sanadnya. Nah, yang menurut adat kebiasaan yang mustahil, mereka bersepakat untuk berdusta. Poin pentingnya nih ada, teman-teman, ada 3 poin penting. Apa sih? Yaitu pertama, jumlahnya banyak banget. Banyaknya ini sampai enggak mungkin kalau mereka ini dibilang kelompok yang atau kelompok yang bisa dibilang bohong sih ya. Tapi mereka ini kompak untuk bohong. Nah, gitu, teman-teman. Dan yang poin yang kedua, banyaknya itu ada di setiap tingkatan, dari sahabat, dari tabiin, dari tabi'ut tabiin, sampai ke kita. Nah, nggak boleh bohong itu, teman-teman. Yang ketiga, bersandar pada indera. Biasanya mereka bilang aku melihat, aku mendengar, bukan katanya. Nah, apa sih ciri utama mutawatir itu? Faedahnya apa? Adalah ilmu yakin atau pasti. Artinya itu, teman-teman, begitu kita mendengar hadis mutawatir ini, kita wajib yakin 100% ini benar nih dari Nabi. Nggak boleh ragu. Oh, ini bukan dari Nabi. Jangan. Kalau kita ketemu hadis mutawatir, kita harus yakin 100% bahwa hadis itu benar-benar langsung dari Nabi. Dan jangan ingkar terhadap hadis mutawatir tersebut, teman-teman, karena hukumnya bisa kufur, karena sama aja mengingkari sesuatu yang pasti. Teman-teman, mutawatir itu terbagi lagi loh, teman-teman. Kalau mau tahu, mutawatir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada apa? Mutawatir lafzi, dan yang kedua mutawatir maknawi. Nah, kita jelasin satu-satu dulu. Yang pertama ada apa tadi? Mutawatir lafzi. Nah, ini yang paling kuat nih, teman-teman. Lafaz dan maknanya sama persis dari awal sampai akhir. Contohnya yang paling terkenal ada apa? Hadis nih ngomong, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Nah, hadis inilah yang diriwayatkan dari lebih dari 70 sahabat dengan lafaz yang sama. Jadi udah pasti banget kan, teman-teman, kalau bahwa hadis ini benar-benar dari para sahabat. Itu yang disebutkan hadis mutawatir. Dan yang kedua, mutawatir maknawi. Ini lafaznya yang beda-beda, tapi maknanya sama. Contoh, banyak hadis tentang Nabi yang mengangkat tangan saat berdoa. Lafaznya beda-beda di setiap riwayatnya, teman-teman, tapi intinya sama. Nabi angkat tangan saat doa. Nah, ini
mutawatir maknawi. Singkatnya, mutawatir itu jumlahnya banyak tapi kita harus yakin 100%. Dan yang kedua teman-teman, apa tadi adalah hadis maknawi. Nah, hadis maknawi ini artinya satu. Jadi hadis ahad atau hadis yang tidak mencapai jumlah mutawatir artinya periwayatnya di salah satu tingkatan sanadnya yang kurang. Nah, dari jumlah yang kita bikin jadi mutawatir. Karena jumlahnya ini enggak sebanyak mutawatir, teman-teman. Maka faidahnya bukan ilmu yakin, tapi ilmu ilmu zanni atau persangkaan kuat. Nah, itu teman-teman. Tetap wajib diamalkan kalau soheh. Tapi tingkat keyakinannya ini di bawah mutawatir. Itu teman-teman. Jadi hadis ahad ini dibagi lagi nih teman-teman menjadi 3. Itu berdasarkan jumlah periwayatnya. Yang pertama ada apa? Hadis mansyur. Hadis masyur, bukan hadis mansyur, tapi hadis masyur. Nah, yang kedua itu ada hadis aziz, dan yang ketiga itu ada hadis gharib. Apa sih itu hadis masyur? Hadis masyur itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di setiap tingkatannya, tapi belum sampai di derajat yang masuk ke derajatnya mutawatir. Contoh hadis ini, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ini diriwayatkan oleh banyak ulama teman-teman, tapi tingkatannya tabiin cuma 3 orang yang meriwayatkannya. Tadi tingkatannya itu belum nyampe ke mutawatir, tapi yang meriwayatkan ini dari tabiin berjumlah 3 orang. Nah, cirinya apa? Dulu mungkin ahad, tapi lama-lama bakal jadi terkenal oleh dan diketahui oleh banyak orang. Nah, dan yang kedua teman-teman yaitu adalah hadis aziz. Hadis aziz ini artinya itu hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang di setiap tingkatannya. Nah, enggak boleh cuma 1 teman-teman. Kalau boleh 1 itu belum masuk ke hadis aziz. Nah, contohnya nih hadisnya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada anaknya. Teman-teman. Nah, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Anas dan Abu Hurairah dari Nabi. Nah, aziz ini posisinya ini di tengah-tengah, di atas gharib, di bawahnya masyhur. Itu teman-teman. Dan yang ketiga ada apa? Ada hadis gharib. Nah, definisinya ini apa sih hadis gharib? Artinya hadis yang di salah satu tingkatan sanadnya ini hanya diriwayatkan oleh 1 orang saja. Contohnya apa sih hadisnya? Di sini kita bisa lihat hadis ini tidak juga termasuk gharib di tingkat Umar. Nah, hadis gharib ini teman-teman tidak masuk di tingkatannya Umar bin Khattab, karena yang meriwayatkan dari Umar cuman Alqamah bin Waqqas. Dia sendirian, hanya Alqamah bin Waqqas, cuman dia sendiri. Nah, gharib itu bukan berarti dia lemah teman-teman, bisa aja sahih. Gharib itu cuman bicara jumlah, bukan bicara kualitas. Jadi urutannya dari paling banyak ke paling sedikit. Yang pertama ada masyhur, yang ketiga ada aziz, dan yang terakhir ada gharib. Gitu teman-teman. Catatan pentingnya, baik mutawatir maupun ahad, kalau kualitasnya sahih maka wajib kita amalkan. Bedanya ada di sisi keyakinan kita terhadap apa? Terhadap sumbernya.